Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya PMI Hongkong, pekerja migran Indonesia. Informasi terbaru dari pemerintah Hongkong atau imigrasi Hongkong, yang dimana ini dikeluarkan bulan Maret 2021, yaitu tentang aplikasi online dengan judul Gerakan Layanan Pembaruan Cerdas. Jadi ini baru dikeluarkan tanggal 5 Maret 2021 dan akan berakhirnya nanti kita tidak tahu dan tidak pasti ya berakhirnya kapan, karena tergantung dari situasi di Hong Kong. Jadi aplikasi ini dikeluarkan itu karena menyusul kondisi Hong Kong belum aman dan masih tetap ada orang yang terkena COVID ya, maksudku ada tambahan COVID juga, walaupun tidak banyak, tapi ini adalah salah satu antisipasi pemerintah Hong Kong dan menurut aku adalah bagus banget. Jadi corona ini banyak banget manfaatnya, mempermudah kita dalam segala urusan dokumen Anda. Jadi alhamdulillah aja lah Rayo. Kemudian kan kalau sampai tidak diperbarui layanannya secara otomatis, ini akan membuat orang yang mengajukan visa, mungkin ada keperluan ke Departemen Imigrasi, ini akan seperti dulu banyak orang di sana, kemudian berkumpul banyak orang, kemudian tidak menjaga jarak, secara otomatis ini akan meningkatkan penularan yang lebih banyak lagi, dan ini yang ditakutkan oleh pemerintah Hong Kong. Let's go. Apa itu aplikasi online dengan judul pembaruan cerdas? Nah, aplikasi online pembaruan cerdas ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kita tanggal 5 Maret 2021, dan aplikasi ini dikhususkan bagi kawan-kawan yang ingin memperbarui kontrak kerja Anda di majikan yang sama. Ingat ya, kontrak kerja di majikan yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, aplikasi ini dibuat untuk Anda yang extend visa, baik Anda yang tidak bisa cutking atau mengharuskan extend visa ke Wancai, itu diperbolehkan untuk mengajukan visanya lewat aplikasi ini. Jadi jangan khawatir, aplikasi ini aman apa enggak, tentu ini adalah aman. Oke, kemudian apa sih bedanya dengan kemarin? Jadi dulu sebelum ada pandemi tentu beda ya. Dulu kita tidak boleh dulu kan kita harus menunggu langsung di sana. Kemudian kita tidak Dropbox itu tetap, kemudian lewat pos itu tetap, datang langsung juga tetap. Kemudian kita harus pagi-pagi untuk mengambil nomor urutan baik extend visa maupun yang renew kontrak ganti majikan, semuanya itu ada. Kita harus harus by toy atau berjajar-jajar atau menunggu giliran untuk dipanggil, jadi datang langsung ke sana kan. Kemudian karena adanya pandemi itu agak diubah lah, kita disuruh menaruh dokumen, kemudian kita pergi keluar dulu, nanti akan dihubungi oleh imigrasi sana, kemudian nanti datang kembali lagi. Jadi tidak boleh nunggu di dalam sana, itu ya bedanya. Kemudian kalian bisa mengajukan visa ya. Ketika Anda mengajukan visa kan otomatis Anda akan mengajukan dokumen-dokumen kan untuk diperiksa ke sana. Nah, mengajukan dokumen itu Anda bisa atau boleh melalui online yang Anda isi sendiri kemudian dikirim tersebut. Nah, kemudian juga ketika Anda sudah mengisi, biasanya kan harus membayarkan ke imigrasi sana atau datang ke imigrasi. Nah, kali ini Anda boleh lewat online juga untuk membayar biaya visa Anda yang sudah jadi. Jadi daftar secara online itu udah biasa. Kemudian membayar biaya visa itu secara online itu yang baru luar biasa. Dan yang ketiga, petugas dari imigrasi nanti akan memberikan, setelah diperiksa lah, kemudian disetujui bahwa visa Anda itu udah oke dan udah beres semuanya lengkap, baru kan
berikan visa Anda kan, visa yang baru kepada Anda. Nah, visa baru ini itu bisa dikirimkan lewat pos. Jadi Anda tidak usah bingung-bingung datang ke sana. Sekali lagi ini untuk yang renew kontrak di majikan yang sama, kemudian extend visa, baik itu yang tidak bisa jutking ataupun extend visa yang diteruskan extend visa di Wancai. Jadi sekali lagi hal ini bisa mempermudah kita juga, kemudian membuat kita lebih aman lagi karena lebih terjangkau agar tidak menular lebih banyak lagi atau bisa memutuskan rantai COVID ini, Rek. Oke, let's go, kita bahas lagi. Nah, mungkin pertanyaan kawan, ada yang bertanya, bagaimana kalau ganti majikan, apakah bisa menggunakan aplikasi ini? Jawabannya adalah tidak. Kalian tidak bisa menggunakan aplikasi ini, namun Anda bisa hanya booking saja, tapi tidak boleh melakukan proses lebih panjang lagi. Contoh membayar lewat online, kemudian juga membayar kemudian menerima visa lewat pos, itu tidak bisa Anda lakukan ketika Anda ganti majikan. Karena apa? Imigrasi atau petugas imigrasi itu harus wawancara terhadap Anda. Jadi tidak boleh dia Anda atau imigrasi lihat pos. Jadi harus ada wawancara, itu bagi yang ganti majikan. Jadi tidak boleh Anda menggunakan aplikasi ini untuk lebih lanjut lagi. Ini nanti saya akan meneruskan bagaimana cara pembayarannya, lewat bagaimana prosesnya install aplikasi apa, terus bagaimana prosesnya, persyaratan apa saja, nanti ada di video kedua. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi. Aplikasi ini tidak bisa digunakan oleh Anda ketika Anda tidak berada di Hong Kong. Itu tidak boleh. Yang pertama, Anda tidak boleh menggunakan aplikasi ketika Anda tidak berada di Hong Kong atau Anda sedang cuti di tanah air. Kemudian yang kedua, Anda itu memiliki visa yang dimana visa kerja Anda udah tidak ada, namun Anda memiliki visa tinggal, berarti masih bisa tinggal di Hong Kong. Karena tidak memiliki majikan atau tidak ada visa tinggal, Anda tidak boleh menggunakan aplikasi ini untuk extend visa. Anda harus datang ke imigrasi untuk wawancara secara langsung. Jadi salah satu ketika Anda ditolak oleh aplikasi online ini, Anda tidak punya visa kerja, namun Anda hanya punya visa tinggal atau Anda hanya punya visa pengunjung saja. Yang ketiga, Anda tidak boleh menggunakan aplikasi ini jika masa berakhirnya visa Anda itu lebih. Oke, Rek, tadi HP-nya terbalik ya karena saya tampar pakai tangan. Oke. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah Anda tidak boleh menggunakan aplikasi online ini jika masa habis visa Anda itu lebih dari 8 minggu. Jadi hampir 2 bulanan. Anda tidak boleh melakukan pendaftaran dulu. Jadi tunggu sampai kurang dari 1 bulan, kemudian 1 bulan setengah atau 2 bulan itu masih bisa. Tapi kalau sampai 2 bulan nggak bisa, Rek. Ya itu yang ketiga. Oke, yang keberapa ya, Rek? Ke 3 atau 4 berarti ya. Yang keempat, masa paspor Anda itu kurang dari 3 bulan. Anda tidak boleh menggunakan aplikasi ini. Jadi bagi mbak-mbak, tolong untuk dilihat paspornya kok gini kapan, habisnya kapan, tolong dilihat. Kemudian visanya juga dilihat habisnya kapan, jangan sampai Anda overstay ya. Oke, yang kelima, Anda akan ditolak atau tidak boleh menggunakan aplikasi ini ketika Anda itu pulang ke Indonesia, kemudian pengen balik ke Hong Kong lagi, tetapi visa kerjanya, visa tinggalnya itu tidak aktif. Jadi harus aktif dulu, baru Anda boleh menggunakan aplikasi ini. Jadi ini ya, yang ke-6 ya, yang ke-6 Anda bisa menggunakan aplikasi online ini ketika masa visa Anda ini, ketika Anda keluar dari Hong Kong,
dan kembali lagi ke Hong Kong, ini aktif itu bisa menggunakan, tapi kalau nggak aktif atau Anda overstay itu tidak bisa menggunakan. Dan yang terakhir adalah ingat, Anda boleh menggunakan aplikasi ini jika Anda tidak sedang mengajukan visa baru di majikan baru. Jadi ketika Anda masih di majikan lama nih, terus mengajukan extend visa tinggal. Padahal Anda sudah mengajukan visa majikan baru ke imigrasi. Jadi Anda tidak boleh menggunakan aplikasi ini, Anda harus datang ke imigrasi sana. Jadi tidak boleh menggunakan, ya Rek. Nah, ini adalah pemberitahuan yang baru yang dikeluarkan oleh Departemen Imigrasi. Sekali lagi yang sudah saya tekankan tadi bahwa kawan-kawan, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana persyaratan untuk extend visa, persyaratan untuk renew kontrak, kemudian bagaimana prosedurnya, terus bagaimana caranya, nanti akan saya upload di video saya yang lain hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.